Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بهبهة الجنة فليلزم الجماعة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Para ikhwan dan akhwat yang sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur hendaklah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang dicurahkannya kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Ketiga pokok pangkal nikmat Allah Subhanahu wa taala ini diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihannya. Maka senantiasalah kita bersyukur, karena dengan adanya ketiga nikmat yang besar ini, maka kita bisa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah dalam kehidupan kita ini termasuk di dalam amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin. Orang-orang yang senantiasa mengikuti, mencontoh dan meneladani sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah, hingga yaumil akhirah. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam ini kita melanjutkan kajian insyaallah ini 2 ayat di dalam surah Al-Baqarah, dari ayat 257 sampai ayat 258. Mari para ikhwan dan akhwat kita sama-sama menyimak, memperhatikan agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an kepada kalian, maka hendaklah kalian sungguh-sungguh mendengarkannya dan sungguh-sungguh kalian patuhi, sungguh-sungguh kalian menerima dengan baik. Artinya tenang ya. Ansitu itu artinya suruh tenang, suruh diam. Berarti hawa nafsu kita tekan, kemudian kita munculkan rasa kita mengimani akan wahyu Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, agar kalian itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah para ikhwan dan akhwat, secara optimal kita mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau pada keumumannya orang merasa khusyuk apabila mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan suara yang indah, bacaan yang merdu, maka semestinya mendengarkan bacaan Al-Qur'an meningkat, yakni dengan mendengarkan kandungan dan isi daripada ayat Al-Qur'an yang sudah dibacakan tadi oleh qari, dan yang insya Allah nanti akan kami sampaikan penjelasan daripada ayat-ayat yang dibaca tadi. Mari para ikhwan akhwat, bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah pelindungnya orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini menggunakan kata waliyun. Kata wali ini juga terulang di dalam ayat 55 daripada surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala di sana menyatakan, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un." Hanyalah wali kalian, hai orang-orang beriman, adalah Allah. Itulah pemimpin, pelindung, pembimbing kalian. Wa rasuluh, dan rasulnya. Walladzina amanu, dan juga wali kalian itu adalah orang-orang beriman. Orang beriman yang seperti apa yang menjadi pelindung masing-masing orang beriman yang lainnya, dalam rangka sama-sama saling melindungi di antara orang beriman itu seperti apa karakter mereka? Alladzina yuqimunas shalah, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Jadi kalau kita melihat saudara kita seorang muslim yang menegakkan salat, maka itu saudara kita. Kita harus berlaku secara persaudaraan yang sebenarnya, ukhuwah yang sebenarnya pada saudara kita. Kita harus berlaku baik kepada saudara kita yang melaksanakan sholat tersebut, karena itu adalah wali kita, karena itu adalah yang menjadi pelindung kita setelah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yu'tunaz zakata. Tanda mereka itu adalah orang yang senantiasa mengeluarkan zakat. Kalau kita menyaksikan saudara-saudara kita, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa
menyisihkan dari sebagian hartanya dengan berzakat, itulah saudara kita, itulah wali kita, itulah orang-orang yang akan saling membimbing, saling melindungi di dalam kehidupan ini hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum raki'un, dan mereka itu orang-orang yang ruku. Itu ciri mereka jelas. Jadi walinya itu, wali kita sesama orang-orang beriman. Mereka senantiasa tunduk patuh atas aturan Allah Subhanahu wa taala, atas syariat Islam ini. Jadi ciri mereka sangat kental dengan kepatuhan atas hukum-hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada kata mempermainkan akan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali kita. Itulah wali yang sebenar-benarnya. Bukan seperti ada sebagian orang menganggap atau membuat definisi atau membuat pemahaman tentang wali itu semacam orang khusus yang apabila dia tunjuk sebongkah bata atau sebongkahan batu, maka tiba-tiba berubah sebongkah bata atau sebongkah batu itu menjadi roti. Ini adalah pemahaman yang keliru para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Yang sebenarnya wali itu adalah Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan orang-orang mukmin. Itulah wali itu yang sebenarnya. Jadi bukan hal-hal yang baru yang diterangkan lagi oleh manusia. Allah sudah menerangkannya. Surah Al-Maidah ayat yang ke-55. Baik, kita lanjutkan tadi ayat 257 surah Al-Baqarah ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dia Allah itulah yang mengeluarkan mereka orang-orang mukmin itu minadh dhulumati ilan nur, dari segala bentuk kegelapan kepada cahaya. Apa itu az-zulumat? Itu adalah kata jamak yang menunjukkan banyak sekali kezaliman dalam kehidupan manusia. Yang paling pokok zulumat itu adalah penyembahan atas berhala-berhala, perbuatan syirik. Apa itu syirik? Yaitu selain beribadah kepada Allah, orang ini juga meyakini ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur, yang menguasai kehidupan mereka, yang ditakuti oleh mereka selain Allah. Itulah makna syirik. Berarti syirik ini melanda orang-orang yang juga meyakini Allah sebagai Rabb-nya, Allah sebagai Tuhannya. Jadi selain yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, menciptakan bumi serta isinya ini, mereka merasa belum cukup kalau tidak meyakini adanya kekuasaan dan kekuatan lain yang menjaga lautan. Ada khusus yang mereka yakini sebagai berhala, yang menjaga gunung-gunung, termasuk yang menjaga gunung berapi, itu ada khusus, bukan Allah yang mereka yakin. Yang menjaga hutan-hutan, yang menjaga sawah ladang, ada selain Allah. Ini keyakinan ini perlu untuk diperbaiki,
oleh kita semua ini selaku duat. Duat itu jamak daripada kata da'i. Jadi kita semua ini adalah sungguhnya da'i, orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau menyampaikan disebut muballigh, orang yang menyampaikan. Kita wajib menyampaikan kalimat hak ini kepada semua orang. Kita perlu menerangkan bahwasanya yang berhak untuk kita ibadati, yang orang umum faham, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa para ikhwan dan akhwat? Orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka berada dalam az-zulumat, berada dalam kehidupan yang tersesat, dalam kegelapan kata lainnya. Jadi perlu difahami bahwa kegelapan itu bukan gelap karena tidak adanya lampu, karena malam hari, bukan. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan az-zulumat adalah kegelapan, itu maksudnya adalah bukan syariat Allah SWT. Padahal syariat Allah ini sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang sama. Itu syariat Islam, para ikhwan akhwat dan muslimin muslimat. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau ditanya, kenapa kalian sudah meyakini bahwasanya pencipta langit dan bumi serta isinya ini Allah, kalian masih meyakini adanya Tuhan-Tuhan yang lain yang bisa mengatur, yang bisa menentukan baik buruk dalam kehidupan, yang bisa memberikan kemaslahatan dan madarat bagi kehidupannya? Kenapa bisa seperti itu? Apa jawab mereka ini, para ikhwan akhwat, ibu-ibu? Kami tidak menyembah kepada patung-patung berhala itu, melainkan hanyalah sebagai media untuk mendekatkan kami secara lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jawaban mereka. Sementara syariat Islam yang sebenarnya tidak membolehkan adanya ibadah kepada Allah melalui perantara-perantara berhala-berhala, semacam patung-patung berhala atau berhala yang lain yang tidak kelihatan. Seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa ada orang yakin bahwasanya di lautan itu ada penguasa lautan, ya, sehingga kalau nanti kurang hasil tangkapan ikan, maka perlu dibikin acara-acara tertentu para ikhwan dan akhwat, misalnya dengan larung laut, ya. Artinya apa itu? Adalah persembahan kepada penguasa di laut. Tentu itu tidak diyakini bahwasanya dia mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua manusia semestinya tahu bahwasanya Allah itu tidak butuh kepada hambanya, apalagi terkait dengan makanan dan minuman. Sebab yang memberikan makan dan minum, yang menurunkan air hujan dari langit, yang memberikan kita semua pakaian dan segala keperluan manusia, juga hamba Allah yang lainnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti tentu mereka itu meyakini ada yang lain selain Allah. Demikian juga ada orang yang kalau hasil panen mereka, apakah di hutan, di gunung, ataupun di sawah, di ladang, apabila berkurang, mereka juga akan membawa, ya, persembahan, ya, kata lain sesajen dan lain sebagainya itu. Ini sudah barang tentu yang dituju bukan kepada Allah SWT. Berarti ini adalah sesuatu yang masuk di dalam bingkai al-zulumat, kegelapan hidup itu. Ada juga kegelapan lain kalau
Banyak sebenarnya contoh-contohnya para ikhwan akhwat. Ya, ini contoh ini para ikhwan. Pada zaman Rasulullah SAW itu berdakwah di kota Makkah, ada kebiasaan orang-orang jahiliyah itu yang ada dalam benak pikiran mereka, kalau melahirkan anak laki-laki bangga luar biasa. Tapi kalau mereka, istri mereka tentunya melahirkan anak perempuan, jatuh martabatnya. Para suami merasa seluruh mata orang di masyarakat itu sedang menyoroti sinis padanya, bahwa dia sedang mendapatkan malapetaka. Punya anak perempuan tuh malapetaka. Waduh, kalau dengar dikabarkan istrinya melahirkan anak perempuan, itu yang bawa berita itu kalau perlu dia kasih bogem mentah itu, dia pukul orang itu karena dia tidak suka dengan kabar itu. Sebaliknya kalau dikasih tahu, bang, kalau orang sekarang nih ya, kalau di sini ya, istri abang melahirkan, apa anaknya, laki perempuan? Laki bang. Wah, itu kalau perlu baju yang dia pakai itu dia buka, dia kasih kepada orang yang memberikan kabar tuh. Saking dia gembiranya. Begitu adat jahiliyah yang masuk dalam bingkai az-zulumat tadi itu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Tuh banyak hal. Tapi ini karena waktunya tidak panjang ya, ta'lim malam ini, maka itulah sekedar contohnya. Kemana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bimbingan atau mengeluarkannya dari kegelapan itu? Ilan nur, kepada cahaya. An-nur yaitu sebuah cahaya. Kalau nur saja berarti artinya cahaya pada umumnya. Tapi kalau ada di depannya alnya, ini menunjukkan kemakrifatan daripada kalimah ini. An-nur. An-nur maknanya adalah dinul Islam, agama Islam ini. Allah memberikan umpama bahwa Islam ini adalah sebuah cahaya yang sangat terang benderang. Ya. Ini, jadi bukan cahaya itu difahami secara umum ya para ikhwan dan akhwat. Oh, ini kalau misalnya malam-malam kita sedang mati lampu, tiba-tiba ada cahaya yang masuk dalam rumah kita. Ada orang yang meyakini, wah ini rumahnya dimasuki cahaya. Ya benar, rumahnya dimasuki cahaya, mungkin kilat. Ya, sebentar lagi akan ada geledeknya. Itu benar, bukan cahaya itu yang dimaksud para ikhwan dan akhwat. Ini perlu diluruskan. Sebab ada sebagian orang meyakini bahwa ada orang yang sengaja mengeluarkan trik-trik untuk memperdaya orang di dalam keberadaannya supaya diakui, wah ini hebat nih ilmunya ini tuan guru luar biasa ini. Masa kita lagi ngaji lampu mati, listrik turun, tiba-tiba langsung ada cahaya itu. Jadi anggapan mereka itu cahaya itulah petunjuk, bukan itu. Cahaya yang dimaksudkan di sini adalah petunjuk berupa syariat Islam yang sebenar-benarnya. Bahwa kurangnya tangkapan hasil di laut oleh para nelayan itu harus diteliti faktor apa penyebabnya. Kenapa ikan itu pada lari ke dalam kelautan lepas? Boleh jadi mungkin karena air laut sudah makin lama makin tercemar, sehingga ikan tidak lagi mau berada di dekat-dekat tepi laut, di pantai, ya kan? Sementara kalau airnya jernih bagus, ya ikan-ikan tuh bermain juga ke pantai-pantai, ke dekat-dekat pinggir laut, ke pantai. Tapi kalau tercemar, nah itu salah satu penyebab. Biarpun sampai kedalaman
sampai para nelayan tuh mencari ikan berapa mil misalnya, itu karena terlalu jauh pencemaran, susah mendapat ikan. Nah itu bukan karena ikannya sudah ini, penguasa lautnya sudah nahan ikannya. Itu sama dengan apa namanya itu, meyakini sesuatu yang khayalan. Padahal real saja, ikan itu kalau airnya jernih, bersih, tidak ada unsur-unsur kimiawi yang ada di dekat-dekat pantai itu, ya, minyak atau apa, ya mereka hidup karena biotanya akan mati kalau biota laut itu kalau terkena oleh limbah dan lain sebagainya. Jadi bukan karena ditahan oleh yang diyakini penguasa tadi. Kenapa kalau di gunung, di hutan tidak ada lagi buah-buahannya? Sampai biasa para penghuninya di situ ada makhluk monyet segala macam itu. Akhirnya lari ke jalan-jalan raya karena sudah nggak ada. Ya. Keluar hutan, keluar mengganggu tanaman petani di sawah-sawah. Ini kenapa ini monyet-monyet pada turun? Oh ini harus kita kasih suguhan di atas monyet itu. Diteliti secara ilmiah, oh ternyata ini kenapa mereka ini keluar ke jalan-jalan sampai ke pertanian, ke sawah-sawah, rupanya di hutan itu sudah nggak ada lagi buah-buahan yang bisa mereka makan. Ini wajar kalau ada orang naik bus ya, berhenti dikerubuti sama monyet-monyet itu, dia minta makanan karena dalam hutan itu tidak ada lagi yang jumpai. Dipikir oleh mereka ini, wah ini penguasanya sana itu lagi ngamuk nih, ngutus anak buahnya suruh ngerampok di jalan-jalan. Jadi pemahaman yang tidak berdasarkan ilmu. Nah seperti itu. Jadi itulah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bahwasanya Allah itu mengeluarkan manusia sehingga menjadi orang mukmin dari kegelapan, dari kejahiliahan hidup, dari kebodohan hidup kepada cahaya, kepada ilmu, ya, kepada al-Islam ini. Sebaliknya ini, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan adapun orang-orang yang kafir itu wali-wali mereka. Jadi kalau tadi wali tunggal, ini jamak. Jadi aulia. Wali-wali mereka at-taghut. Ya, di dalam terjemahan itu biasanya terjemahkan adalah syaitan ya. Baik syaitan dari kalangan manusia maupun dari kalangan bangsa jin. Sebenarnya ada yang perlu disingkap oleh kita dalam ta'lim ini, dan kita juga wajib menyampaikan kepada umat untuk mencerdaskan umat secara luas pemahamannya. At-taghut ini adalah kata jamak daripada tagha ya. Tagha itu adalah orang yang melampaui batas. Melampaui batas apa? Ya, ibu-ibu, batas itu maksudnya itu Islam ini kan ada aturannya. Agama dari Allah itu ada aturannya, ibarat dibatasi, ada batasnya. Melampaui batas berarti dia melanggar aturan, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang membiasakan hidupnya melanggar terus, itu namanya tagha. Dan tagha ini adalah penyakit kesombongan yang biasa hinggap pada para penguasa dan para pembesar. Di mana itu Allah sudah menjelaskannya tentang bagaimana penguasa-penguasa dulu. Tentunya bukan sekadar dibaca, kalau ada
karakteristik daripada penguasa raja-raja dulu yang diberikan Allah kekuasaan kerajaan, kekuasaan dia memimpin orang, itu bukan untuk diikuti, melainkan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sekarang dapat amanat menjadi pemimpin, menjadi raja, atau menjadi apalah sebutannya, supaya memperbaikinya, supaya memimpin dengan cara yang baik. Contoh adalah nanti insya Allah ini di ayat berikutnya akan kita bahas siapa mereka itu. Tapi kita harus membuka dulu salah satu namanya misalnya. Fir'aun adalah jabatan julukan seorang raja pada zaman itu, pada kerajaan atau kepemimpinan di Mesir. Ketika zaman itu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam itu Allah SWT utus mereka untuk menjadi rasulnya di kaum itu. Maka salah satu ayat memerintahkan pada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, pergi kamu ke Fir'aun karena sesungguhnya dia itu tagha. Ya. Simpelnya begitu. Penjelasannya, pergi kamu, dakwahi oleh kamu itu Fir'aun. Jadi semestinya ini tugas para orang-orang yang sudah mengerti ini Al-Quran, wajib berdakwah kepada orang yang turunannya daripada Fir'aun tadi. Kalau dia sudah melenceng dari cara-cara memimpin yang diridhoi Allah SWT, sudah melenceng berarti tidak diridhoi Allah SWT. Sebagaimana Fir'aun tadi, sudah tidak lagi berlaku adil, sudah tidak lagi menyayangi kepada yang dipimpinnya. Makna sayang itu bukan berarti ini orang itu pemimpin yang hebat, sayang sama yang dipimpinnya. Bagaimana ukuran sayangnya? Oh, dikasih duit dulu. Tapi bagaimana ibadah mereka itu kepada Allah SWT? Oh, enggak, terserah mereka mau menyembah apa gitu. Berarti ini melenceng. Yang sebenarnya yang dikehendaki Allah yang lurus itu apabila orang-orang yang memimpin itu menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sungguhnya, diberikan amanat itu. Karena tidak dijalankan, maka Allah menyebutnya tagha. Sudah keluar batas dia. Jamaknya at-taghut. Raja lain yang sekelas sekaliber dia itu juga ada yang berulah seperti Fir'aun tadi. Ya. Lalu bagaimana sepak terjangnya? Ini Allah menjelaskannya. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Jadi kerjaannya togut tadi itu mengembalikan manusia, orang-orang yang sudah mendapatkan an-nur tadi, mendapatkan cahaya Islam tadi itu kepada al-dhulumat, kegelapan lagi. Orang yang sudah dapat hidayah dari Allah diajak supaya jangan hidup dalam kehidupan yang terang benderang tadi. Mulai dari kehidupan yang gimana dulu, remeng-remeng dulu, nggak jelas terang apa gelap. Nah itu dulu. Nanti lama-lama benar-benar masuk dalam suasana kegelapan. Jadi itu cara menggiringnya at-taghut tadi itu, sehingga manusia yang tadi semula beriman itu bisa berada di dalam kekafiran kembali. Itu yang mereka inginkan. Nah, ini ayat-ayat Allah ini para ikhwan dan akhwat harus kita fahami supaya kita bisa memberikan
penjelasan, kata lain pencerahan kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi tabiatnya at-taghut tadi itu begitu pekerjaannya, mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan. Artinya kata lainnya mengembalikan, menyesatkan manusia dengan segala cara mereka, dengan segala usaha, baik itu lewat perkataan, ya, mulai dari kata-kata yang biasa sampai kepada kata-kata tingkatnya yang sudah ya, sindiran, sampai kepada cemoohan, sampai pada caci makian, sampai kepada ya kata-kata yang sifatnya ya ancaman segala macam. Itu yang dilakukan oleh yang namanya at-taghut ini, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kerjaan kita tidak boleh nyebut orang ya. Iya, jadi ini karakteristik yang Allah sudah beritahukan kita. Begitu tabiatnya daripada at-taghut ini. Jadi bagaimana orang keluar daripada al-Islam sebagai cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ulaika ashabun nar. Mereka inilah penghuni-penghuni an-nar, yaitu neraka. Jadi an-nar ini kalau nar saja berarti api ya para ikhwan akhwat ya. Tapi karena ada sekali lagi al di depannya itu ya. Atau orang juga menyebutnya alif lam ya. Nah, tapi saya lebih tepatnya ini al saja. Ya. Karena itu menjadi ma'rifat. Jadi sesuatu yang sudah jelas. Jadi an-nar itu api neraka. Hum fiha khalidun. Mereka itu kekal di dalamnya. Jadi nggak ada lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah kalimat seperti ini nanti di akhirat, kecuali masih di dunia. Kalau di dunia Allah memberikan keluasan waktu manusia itu untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia itu bisa merasakan ya pagi hari bisa terbangun dari tidurnya, berarti dia harus bersyukur. Berarti Allah sudah melepas lagi ruhnya yang semula pada saat malam hari itu sesungguhnya Allah menggenggam seluruh roh manusia di dunia ini. Orang yang sudah dicatat bahwa malam itu dia harus kembali kepada Allah, Allah tidak akan lepas lagi ruhnya. Nah, ketika dia pagi hari esoknya dia bangun dari tidurnya, maka itulah disyariatkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nggak usah diteriakin di pengeras suara di masjid ya. Orang-orang sudah banyak yang bangun, itu yang teriakin di masjid, di musola, itu ngajak orang baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Udah telat. Ente itu mestinya bacanya pada saat bangun tidur. Jangan udah nyampe masjid baru baca itu, ya. Oh, ini enggak begitu, Ustaz. Kita ini mau ngajarin orang katanya. Lo ngajarin itu lewat majelis taklim aja. Ya. Iya, enggak usah lewat pengeras suara seperti itu. Karena memang sudah tidak tepat waktunya gitu. Nah, waktunya berdoa itu pas bangun. Kalau kayak tadi itu kita belajar ini pas momennya. Ya. Bacaannya begitu. Nanti kapan dibacanya? Ntar kalau dekat subuh udah bangun kita sejam yang lalu gitu ya. Nah, enggak salah, udah salah itu. Yang benar pas bangun kita baca itu. Ya sedikit melenceng dikit ya Pak Rihwan ya. Baik, kita lanjutkan satu ayat lagi.
Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah ya kamu memperhatikan kepada seseorang, dia itu yang mendebat Nabi Ibrahim fi rabbihi, tentang atau mengenai Tuhannya. Ya, jadi ada orang yang mendebat Nabi Ibrahim. Maksudnya ini Nabi Muhammad SAW jelas tidak mengalami masa ini, tapi Allah memberikan kabar, informasi kepada beliau bahwa dulu itu ada seorang manusia mendebat bapak para nabi, bapakmu ya, bapakmu Muhammad, bapaknya para nabi, Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang Tuhan Nabi Ibrahim. An atahullahul mulk, karena dia orang tadi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan atau kekuasaan. Jadi orang ini semula mendapat amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi raja atau memimpin di situ. Boleh jadi awal-awal dia masih percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Masih kalau ditanya siapa Tuhanmu, ya masih Allah ya. Ya generasi-generasi bapaknya atau kakeknya ya kan. Itu karena sistem kerajaan itu sistem apa namanya? Turun tahta namanya ya. Apa istilahnya itu? Ya berdasarkan keturunan. Ya, sehingga para raja itu selalu mengatakan bahwa kami ini punya garis keturunan. Jadi saya berhak jadi raja ini karena ayah saya raja. Ayah saya anak dari kakek saya juga dulu raja. Kenapa? Ya karena yang berhak jadi raja kalau mengalir di dalamnya darah biru misalnya, itu senjata pamungkas mereka itu. Kalau darahnya merah ya nggak bisa. Itulah Islam mengkikis habis yang namanya keyakinan-keyakinan semacam itu. Misalnya Islam itu tidak ada kemuliaan sebagian orang terhadap orang lain, sebagian bangsa atas bangsa lain, sebagian suku atas suku yang lain, kecuali karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu difahami oleh kita semua ini. Sebagai muslim tidak boleh lagi dalam tanda petik memakai cara berpikir yang sesat seperti itu. Allah tidak pernah menciptakan hambanya berbeda-beda darahnya. Kalau warna kulit ya jelas ada dalam Al-Quran, darahnya tetap sama ya. Diiris kulitnya orang warna kulit coklat, darahnya merah. Ya warna putih kulitnya tetap merah darahnya. Yang ireng kulitnya ireng banget, hitam sekali, tetap aja warna darahnya merah. Jadi jangan kita terpedaya oleh kebiasaan orang mengungkap hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah sudah menyatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Sudah selesai masalah. Ya kan? Sudah tidak perlu debatkan saya ini dari turunan ningrat ini, ningrat ini. Kalian tidak punya kelas ningrat. Bahkan kelas kalian tuh kelas wong cilik, kelas rakyat jelata. Di dalam Islam tidak ada. Ya, kasta-kasta itu tidak ada dalam Islam. Ini yang perlu difahami oleh kita. Nah, idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Nabi Ibrahim berkata, artinya menjawab ya, bahwa Nabi
Nabi Ibrahim ditanya oleh dia tentang siapa Tuhan kamu itu Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ini kalimat lurus, benar nih. Ya. Sahih, benar kalimat itu. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya, kalimat yang sebenarnya. Tapi dijawab oleh raja ini. Ini raja ini namanya adalah Namrud. Dalam tafsir disebutkan dia ini adalah Raja Namrud, penguasa Babilonia. Ya. Qala ana uhyi wa umit. Raja ini berkata dengan sombongnya, saya juga bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Bagaimana dia menghidupkan dan mematikan itu? Orang dibiarkannya hidup, tidak dibunuh, nah itu namanya menghidupkan. Kata raja ini. Terus yang dimatikan, diambilnya atau disuruhnya hulu balangnya untuk mengambil tahanan yang akan dijatuhi hukuman mati. Maka raja itu memenggal orang itu untuk dibunuh. Lihat Ibrahim, saya bisa mematikan. Jadi tujuan dia itu adalah ngejek Nabi Ibrahim. Iya kan? Iya. Jadi ternyata apa yang dipertontonkan oleh raja ini adalah jauh dengan ta'rif ilmiah, jauh dari pengertian secara ilmu. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim menghidupkan itu menciptakan manusia dari tidak ada kepada ada, menciptakan makhluknya dari tidak ada menjadi ada, mematikannya diberi batas waktu kapan makhluk Allah termasuk manusia dan jin ini ada ajalnya, batas waktu kematiannya. Allah yang matikan. Allah merintahkan pada malaikatnya untuk mencabut nyawanya pada waktu, pada saat, pada detik yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan ajalnya. Ya kan? Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu pernyataan Allah. Bila sudah tiba ajalnya mereka itu, ya, tidak bisa diundurkan sesaat pun dan tidak bisa dimajukan sesaat juga. Tidak bisa. Itu ketetapan Allah. Ya, tapi diingkari oleh ini raja yang ini termasuk dalam salah satu yang disebut di awal tadi adalah bahagian daripada at-taghut tadi para ikhwan. Iya, dia togo juga ini. Selanjutnya ayat qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Berkata Nabi Ibrahim. Ini perkataan Nabi Ibrahim ini juga diwahyukan Allah SWT dalam dirinya. Jadi semua Rasul Allah itu tidak ada yang berbicara sekehendak hatinya, tapi ini dibimbing oleh wahyu Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada Rasul itu mengeluarkan pernyataan, ucapan menurut hawa nafsu, kehendak dirinya sendiri semata-mata. Illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini Nabi Ibrahim disuruh ngomong seperti ini. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Nih para ikhwan. Maka sesungguhnya Allah itu menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari itu dari barat. Dalam tanda kurung, wahai raja, wahai Namrud, gitu, ya kan?
Fabuhital ladzi kafar, maka tercenganglah atau bingunglah orang kafir itu. Jadi ya sempat tiba-tiba langsung bingung, tercengang, ya. Kata lain apalagi terkejut luar biasa itu raja. Iya, ya, istilah skakmat mungkin istilah catur kali ya. Jadi pokoknya tidak bisa berkutik bahasa ini, raja ini. Nah, dalam ketidakbisaan dia berkutik itu, dia semestinya bertobat pada Allah ya. Tapi karena jiwanya, seluruh jiwanya itu sudah diliputi oleh kesombongan yang memuncak, maka kira-kira daripada saya malu nih, kata raja kali dalam hatinya ya, untuk ngakuin bahwa saya ini memang tidak mampu, akhirnya mendingan marah aja ya. Makanya ada orang yang suka bilang, lihatlah orang yang memimpin Anda, kalau orang itu sudah penat, tidak bisa lagi ngurus, pasti dia marah-marah. Nah itu kalau marah-marah berarti namanya sudah apa? Sudah buntu otaknya, sudah buntu. Nah ini raja bukannya dia tobat, tapi malah dia marah, tambah marah dia kepada Nabi Ibrahim itu ya. Tapi diungkapkannya pada ayat yang lain, ya kan? Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim, termasuk kepada Namrud ini tadi. Jadi disinilah para ikhwan dan akhwat, bahwa kesombongan Raja Namrud tadi itu yang pada ayat yang lain ya diungkapkan oleh Allah SWT. Dia lantas mengumpulkan para hulu balang, istilah kerajaan sekarang ini. Mungkin kalau di dunia kepemimpinan yang banyak orang tahu sekarang ini, para pembantu-pembantu dari raja itu ya, sekelas menteri-menterinya lah itu ya, kumpul kita menghadapi Ibrahim ini. Nggak boleh main-main nih katanya, orangnya begini nih, orangnya kepala batu kata dia, padahal dia yang tidak bisa jawab persoalan tadi ya kan. Pertanyaan Nabi Ibrahim kan singkat, tapi bikin dia itu bagaikan terkena sambaran petir di kepalanya, nggak bisa ngomong apa-apa, iya kan. Allah yang nyata-nyata pencipta alam semesta ini menerbitkan matahari dari timur. Nah, kalau sekarang ada orang yang petentang-petentang tidak ngakuin Allah ini penguasa jagat raya ini, dunia dan akhirat bahkan, itu segera jawab ini pertanyaan Nabi Ibrahim. Itu maksudnya. Kalau sanggup jawab ini, nah ini ibaratnya bahasa kita mah sombong lah, boleh sombong lah ente. Kalau tidak akan sanggup membawa matahari itu diterbitkan dari barat, segera tobatlah. Mumpung di dunia ini masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu kata. Mumpung masih ada umur, tobat aja. Sebab nanti kalau sudah di akhirat, Allah Subhanahu wa taala sudah akan menyiksa orang-orang yang menentang para rasulnya, menentang syariat yang dibawa oleh para rasulnya, menentang syariat Islam yang sudah jelas akan memberikan kehidupan yang baik, menyelamatkan dunia dan akhirat. Jadi sehingga Nabi Ibrahim pun menemui hukuman yang mereka rencanakan bersama orang yang sekelas menteri atau hulu balangnya tadi itu. Suruh ngumpulin pada hari biasa orang kumpul ya, kalau sekarang ini ada hari pasar apa itu ya, hari sekian ini pasar di daerah ini. Dulu kan ada apa tuh, pasar apa, pasar Senen, nah di sana tempatnya hari Senin. Pasar Rebo, nah di sebelah sinian. Pasar Kemis, agak ke sana hari Kemis pasarnya, benar zaman dulu katanya seperti itu. Ada pasar Jumat di sebelah sana. Jadi pasar itu ada tempat-tempat dan waktunya. Nah hari biasa orang kumpul itu kata raja ini, kita bawa kayu semua, nah, kita bikin api unggun yang gede banget,
kita lemparkan Ibrahim pakai katapel besar ke tengah-tengah api, kita tonton di atas balkon. Kayak apa nih Ibrahim? Angusnya seperti apa nanti? Tapi drama pemikiran yang sangat lemah, Allah Subhanahu wa taala membalas ya, dengan sesuatu yang sangat menakjubkan bagi manusia. Ternyata Allah sudah punya rencana pula untuk melindungi hamba pilihannya. Ketika api unggun besar itu mereka sudah siap melempar Nabi Ibrahim, Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, hai api, dinginlah kamu, selamatlah Ibrahim. Kalau Allah sudah memberikan putusan begitu, kenapa tidak bertobat saja manusia ya? Kenapa Namrud tidak bertobat? Karena Allah sudah menutup pintu tobat untuk dia. Demikian juga seperti Fir'aun sudah ditutup pintu tobat. Tapi ini menjadi bukti sejarah dan ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang belakangan. Jangan sampai diikuti seperti yang kami bilang pada awal. Supaya kita bisa selamat dalam hidup ini, ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan contoh teladan daripada Rasul-Rasul Allah, terutama pada kehidupan kita di akhir zaman ini adalah petunjuk dan contoh teladan dari Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai penutup para nabi. Demikianlah para ikhwan, hadanallahu iyyakum ajmain, al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.